Bab 11, Era Revolusi dan Napoleonik. Awal Revolusi Prancis. Apa yang kita namakan Revolusi Prancis mengaku pada serangkaian peristiwa di Prancis antara 1789 dan 1799. Dengannya monarki, hak keilahian menyerah kepada republik, dan perbedaan kelas antara hak istimewa kebangsawanan lenyap hingga tercipta kesamaan sosial. Revolusi ini dimulai di Prancis, bukan karena penderitaan rakyat Prancis yang tidak bisa ditoleransi lagi daripada di bagian-bagian lain Eropa, tetapi karena Prancis saat itu paling maju di antara negara-negara Eropa. Para petani dan artisan Prancis cukup merdeka dan cukup pandai untuk kritis terhadap pemerintah mereka. Setelah Inggris Raya, Prancis memiliki kaum borjuis yang jumlahnya paling banyak, hidupnya makmur dan memiliki pengaruh. Anggota kelas ini menjadi pemimpin-pemimpin utama selama revolusi. Bahkan golongan bangsawan dan pendeta yang menyadari penyalahgunaan kekuasaan dan rezim lama ingin menghapus rezim lama. Pendek kata, dorongan revolusi menggerakkan semua golongan masyarakat Prancis. Dorongan ini sebagian berasal dari Inggris Raya. Peristiwa revolusi Puritan dan Glorious Revolution di abad ke-17 mempengaruhi orang Prancis di abad ke-18. Inggris telah menghukum mati seorang raja dan telah mengusir raja lainnya. Mereka telah membentuk supremasi parlemen dan pemerintahan. Ini adalah contoh parlementer yang Montesquieu inginkan untuk emulasi rakyatnya. Dorongan kedua berasal dari seberang Atlantik. Setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan Amerika, prajurit umum Prancis bersama dengan Lafayette dan pejabat-pejabat lainnya pulang untuk menyebarkan doktrin-doktrin republik. Yang paling penting adalah pekerjaan Benjamin Franklin yang selama hampir 1 dekade mewakili pemerintahan Amerika di Paris. Sikapnya yang mudah bergaul, kebijakannya yang praktis, dan prinsip-prinsipnya yang tinggi telah mendapat pujian secara umum. Potret pendiri Philadelphia ini tergantung di setiap rumah, dan di festival-festival republikan potretnya terlihat bersanding dengan potret Rosey. Penghormatan untuk Franklin, kata orang Prancis, ia memberi kami pelajaran pertama tentang kebebasan. Untuk memahami pecahnya revolusi Prancis, kita perlu menengok ke belakang pada masa pemerintahan lama Louis XV. Prancis belum pernah memiliki raja seperti suksesor Raja Agung. Sepanjang hidupnya, ia adalah seorang malas. Ia berburu, ia berdansa, ia berjudi, ia terjerumus dalam tindakan sembrono dan immoralitas Versailles. Ia melakukan segalanya kecuali menjalankan pemerintahan. Pemerintahan jatuh ke tangan orang-orang kerajaan dan para petualang, yang kepentingan utamanya adalah mengeruk kekayaan dengan mengorbankan kekayaan negara. Louis XV melakukan aliansi dengan sekutu-sekutu yang bodoh dan terjun dalam peperangan fatal yang membuat kekuatan Prancis melemah hingga posisinya turun sebagai kekuatan tingkat 2. Dalam Perang 7 tahun, Angkatan Bersenjata Prancis berulang kali kalah di medan pertempuran Eropa, dan armada Prancis disapu dari lautan tinggi. Ketika perjanjian Peace of Paris ditangani pada 1763, bendera Prancis berhenti berkibar di Amerika Utara, dan berkibar di India hanya dengan izin Inggris. Penaklukan Lorraine dan Korsika tidak bisa mengganti kerugian atas lepasnya kekaisaran kolonial. Kegagalan militer raja mempermalukan rakyatnya dan memperlemah kesetiaan mereka kepada raja. Perang dan kehidupan mewah Louis XV menambah warisan hutang, dengannya raja-raja pendahulu telah membebani Prancis. Keuangan Prancis setiap tahun mengalami defisit. Ini hanya bisa ditutup dengan pinjaman-pinjaman baru yang mencakup pengeluaran lebih besar untuk beban bunga. Selama pemerintah menolak melakukan tindakan-tindakan ekonomi dengan benar dan melanjutkan membebaskan pendeta dan bangsawan dari bagian pajak mereka, hanya sedikit peningkatan situasi keuangan yang terjadi. Prancis, negara terkaya di Eropa dengan populasi lebih besar daripada populasi negara-negara lawannya, menjadi bangkrut secara virtual. Monarki Prancis yang begitu hina di luar negeri harus menghadapi jumlah keluhan yang meningkat di dalam negeri. Louis XV melakukan yang terbaik untuk melumpuhkan mereka. Sensor kaku memberangus pers. Pegawai kantor pos membuka surat-surat yang masuk dan mengungkapkan isinya kepada raja. Buku dan pamflet yang menjelekkan pemerintah dibakar oleh Algojo dan penulisnya dipenjara.
Tidak ada kebebasan pribadi yang aman karena polisi jika mendapat surat perintah penahanan yang ditandatangani raja bisa menahan siapa saja. Para tersangka kadang-kadang tetap menjadi tahanan selama bertahun-tahun tanpa ada sidang pengadilan. Namun demikian, terlepas dari tindakan-tindakan represi ini, perlawanan terhadap monarki terus meningkat. Louis XVI, cucu Louis XV, naik tahta ketika masih berusia 20 tahun. Ia adalah raja yang berbudi luhur dan saleh. Ia adalah semacam pemimpin yang di masa damai telah memenangkan hati rakyat Prancis. Namun demikian, ia lemah, malas, berpikir lambat dan sangat lambat dalam membuat keputusan. Bisa dikatakan bahwa Louis XVI bisa mencintai, memaafkan, menderita dan mati, tetapi ia tidak tahu bagaimana memerintah negara. Raja muda ini memulai pertahanannya secara menguntungkan dengan membentuk kementerian baru di mana Turgot memegang posisi yang paling bertanggung jawab. Ia adalah sahabat Voltaire, kontributor untuk ensiklopedia, seorang ekonom dan sekolah fisiokratik dan seorang administrator yang berhasil. Turgot merangkum kebijakan keuangannya dalam 3 pepatah. Tidak ada kebangkrutan, tidak ada peningkatan pajak, dan tidak ada pinjaman. Pengeluaran dikurangi dengan memotong uang pensiun anggota kerajaan yang jasanya hanya membuat masalah. Pajak yang sangat membebani third estate diganti dengan pajak umum bagi semua pemilik tanah. Petani tidak lagi dipaksa untuk bekerja dan tidak lagi membayar pajak jalan dan jembatan. Guild atau serikat pengusaha dan pengrajin lama yang menghambat industri akan dihapus. Pajak tol dan pabean yang menyusahkan bagi pendistribuan bahan-bahan pangan dari satu provinsi ke provinsi lainnya akan disingkirkan. Jika reformasi semacam ini bisa dilaksanakan, Prancis akan menghadapi revolusi tanpa pertumpahan darah dan berlangsung dengan tertib. Tapi reformasi di atas tidak dijalankan. Kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa tidak akan menyerahkan hak-haknya. Tidak juga pensiun mereka, tidak juga keuntungan para monopolis tanpa sebuah perjuangan. Raja yang lemah pernah mengatakan bahwa satu-satunya orang yang benar-benar mencintai rakyat adalah Monsieur Turgot dan diriku. Gagal mendukung dirinya melawan intrik kelompok kerajaan yang dipimpin oleh istrinya sendiri. Marie Antoinette. Pemecatan Turgot dari jabatannya setelah 2 tahun berkuasa menyingkirkan satu orang yang mungkin telah menyelamatkan absolutisme di Prancis. Keuangan pemerintah beranjak dari buruk menjadi lebih buruk setelah kejatuhan Turgot. Para suksesornya di kementerian sangat bergantung pada pinjaman-pinjaman baru untuk menutup defisit keuangan dan mencegah kebangkrutan. Dari sudut kepentingan orang Prancis, Louis XVI melakukan kesalahan fatal karena terbujuk untuk campur tangan dalam perang kemerdekaan Amerika. Amerika dibebaskan, Inggris Raya direndahkan, tetapi perang meningkatkan hutang Prancis. Ketika akhirnya tidak mungkin untuk meminjam lebih banyak uang, raja dengan enggan membentuk Estates General. Ia meminta bantuan pada negara sehingga mengakui kegagalan absolutisme. Estates General 1789. Estates General, majelis feudal kuno Prancis, belum bertemu selama 175 tahun. Tiba-tiba terbangun dari tidur lamanya. Para perwakilan pendeta, bangsawan, dan Third Estate muncul di Versailles untuk berkonsultasi dengan raja. Pemerintah tertulis yang disebar ke seluruh wilayah negara untuk panduan setiap perwakilan, walaupun tidak revolusioner dalam kata-katanya menetapkan daftar panjang penyalahgunaan kekuasaan yang harus disingkirkan. Sementara Louis XVI akan merasa puas dengan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan. Sebagian besar orang Prancis menginginkan reformasi. Kurang dari separuh anggota Estates General, jumlah anggota seluruhnya 1.200 orang, adalah orang-orang dari golongan yang memiliki hak istimewa. Sekitar 2/3 delegasi, Third Estate adalah anggota profesi hukum. Sedikit anggota yang merupakan bangsawan liberal. Kurang dari selusin berasal dari golongan masyarakat bawah. Secara keseluruhan, Estates General mewakili sebagian besar orang Prancis yang makmur dan terpelajar. Third Estate memiliki 2 pemimpin yang sangat kompeten dalam diri Count Mirabeau dan Abbé Sieyès. Count Mirabeau menjadi anggota masyarakat dengan hak-hak istimewa karena keturunan, sementara Abbé Sieyès menjadi anggota kelompok ini karena jabatannya. Tetapi keduanya dengan senang hati menerima hasil pemilihan sebagai perwakilan Third Estate. Mirabeau, negarawan dan orator berbakat, memiliki keyakinan tulus pada pemerintah konstitusional.
Ia ingin mendirikan sebuah monarki kuat di Prancis yang dibatasi oleh konstitusi meniru model Inggris. Sieyès, seorang pendeta yang lebih membaktikan diri pada politik daripada teologi, telah menggerakkan seluruh rakyat Prancis melalui pamflet terkenalnya yang berjudul "Apa itu Third Estate?". Ia menjawab segalanya. Third Estate telah menjadi apa? Tidak menjadi apa-apa. Apa yang Third Estate minta? Menjadi sesuatu. Third Estate di masa-masa sebelumnya duduk sebagai badan terpisah dan memberikan suara sesuai urutan. Jika cara seperti ini diterapkan, pendeta dan bangsawan akan memiliki 2 suara berbanding 1 untuk Third Estate. Masyarakat umum, namun demikian, menuntut bahwa Third Estate General baru tidak lagi mewakili Prancis feodal, tetapi negara persatuan. Karena itu, mereka menginginkan Estate General harus berfungsi sebagai satu badan tunggal. Di dalamnya, para anggota memberikan suara sebagai individu. Karena Third Estate diizinkan mengirim delegasi sebanyak 2 kali anggota pendeta atau bangsawan, keputusan ini membuat Third Estate memiliki suara lebih banyak daripada kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa dan bisa melakukan tindakan-tindakan reformasi yang diinginkan. Debat atas organisasi Estate General berlangsung selama beberapa minggu dan hasilnya deadlock. Akhirnya, atas mosi Sieyès, Third Estate memotong simpul Gordian dengan berani dan menyatakan diri sebagai National Assembly atau Majelis Nasional. Ketika itu juga Majelis Nasional menegakkan hak-haknya untuk bertindak bagi negara secara keseluruhan. Perwakilan bangsawan dan pendeta boleh menjadi anggota jika mereka bersedia, tetapi Majelis Nasional bisa bekerja tanpa mereka. Louis XVI yang dibiarkan sendirian mungkin menjadi terlalu lembam untuk melakukan perlawanan, tetapi istrinya, saudara-saudaranya, dan anggota kerajaan membujuk untuk melakukan perlawanan. Pasukan sekarang ditempatkan di depan pintu aula yang dibuat terpisah di Istana Versailles untuk Third Estate. Mendapati pintu masuk mereka ditutup, masyarakat umum yang tidak gentar menuju ke sebuah bangunan terdekat yang telah digunakan sebagai lapangan tenis. Di sini mereka bersumpah tidak akan pernah terpisahkan, tetapi terus bertemu di bawah semua keadaan, hingga mereka menegakkan konstitusi untuk Perancis. Tindakan ini mendapat dukungan dari perwakilan golongan pendeta rendah atau courge yang cenderung memihak rakyat. Tetapi raja bersikeras melakukan perlawanan. Dengan memanggil Third Estate di hadapannya, ia menginginkan agar mereka membubarkan diri. Pendeta dan bangsawan tinggi segera kembali menjadi badan-badan terpisah. Third Estate dengan dukungan pendeta tidak bisa ditekan. Ketika pembawa acara mengulangi perintah raja, Mirabeau membalas, "Kita berkumpul di sini atas kehendak negara. Kekuatan raja tidak akan bisa membubarkan kita." Louis XVI tidak berani menggunakan kekuatannya, terutama setelah banyak bangsawan yang dipimpin Lafayette bergabung dengan masyarakat umum. Raja sekarang menyerah dan meminta sisa perwakilan pendeta dan bangsawan untuk bergabung dengan Third Estate di Majelis Nasional. Pecahnya Revolusi Prancis. Telah jauh kita mengikuti gerakan konstitusional yang terbatas pada kelas atas dan menengah masyarakat Prancis. Namun demikian, sekarang kelas bawah mulai menyebarkan pengaruh mereka pada berbagai peristiwa. Pertama di Paris dan kemudian di provinsi. Paris adalah pusat industri dengan populasi besar yang terdiri dari para artisan atau tukang batu, tukang besi, dan lain-lain yang sangat miskin, sering malas, dan cenderung bergolak. Jumlah mereka membengkak pada saat itu karena sejumlah besar petani yang mengalami gagal panen akibat musim dingin yang panjang berbondong-bondong datang ke kota. Di sini ada semua elemen kelompok berbahaya, dengan ketidakpedulian dan hasrat para reformis, penghasut, dan pemimpin rakyat yang pandai berpidato yang bisa memainkan nada-nada yang mereka inginkan. Segera datang kabar tidak menyenangkan. Louis XVI hampir mengakui Majelis Nasional sebelum ia mengubah pikirannya dan memutuskan untuk membubarkan Majelis Nasional. Sejumlah besar pasukan terutama resimen Jerman dan Swiss yang bekerja di angkatan bersenjata Prancis dikumpulkan di dekat Paris, jelas-jelas memiliki tujuan penting, mungkin untuk menahan para perwakilan rakyat. Kemudian rakyat Paris membentuk Majelis Nasional mereka sendiri. Kerusuhan pecah di Paris dan selama beberapa hari anarki berlangsung. Didukung oleh para desertir dari angkatan bersenjata, massa rakyat menyerang dan menguasai Bastille, sebuah benteng di mana para tahanan politik dikurung dengan surat penahanan letters de cage.
Benteng Bastille pada saat itu hanya berisi 7 tahanan. Mereka semua ditahan hanya karena suatu alasan, tetapi ini menyimbolkan tirani rezim lama. Dan keruntuhan rezim lama menciptakan sensasi besar di seluruh Prancis dan di negara-negara lainnya. Louis XVI mendengar berita ini berkata, "Mengapa? Ini adalah pemberontakan." "Tidak, Tuan," kata seorang anggota kerajaan, "ini adalah sebuah revolusi." Sekarang Paris secara praktis terbebas dari kendali kerajaan dan penduduk Paris yang lebih disegani mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pemerintahan yang tertib. Mereka membentuk dewan kota atau komun dan terdiri dari para perwakilan yang dipilih dari daerah pemilihan berbeda di Paris. Kekuatan milisi yang dinamakan National Guard juga diorganisir dan Lafayette dipilih sebagai komandannya. Sementara itu, Louis XVI telah melihat perlunya kepatuhan. Ia menarik pasukannya, menyingkirkan para menteri yang reaksioner, dan melakukan kunjungan rekonsiliasi ke penduduk Paris. Untuk menandai niat baiknya ini, Raja mengenakan simpul pita berwarna merah, putih, dan biru. Warna merah dan biru menjadi warna Paris dan warna putih menjadi warna kota Bourbons. Ini akan menjadi triwarna Prancis. Gerakan yang dilakukan penduduk Paris dengan cepat dicontoh oleh provinsi-provinsi. Banyak kota besar dan kota kecil mendirikan dewan kota dan membentuk National Guard. Di wilayah-wilayah pedesaan, para petani yang menyerang dan membakar kastil milik bangsawan, mereka juga membakar dokumen-dokumen legal dengan para bangsawan memperlakukan hak manorial atau berkenaan dengan tanah milik bangsawan mereka. Biara juga sering dijarah. Pemerintah menunjukkan dirinya tidak mampu menjaga ketertiban untuk melindungi warga negara dan propertinya. Pasukan di garnisun kota menolak mematuhi pimpinan mereka dan memilih bersekutu dengan rakyat. Pejabat-pejabat kerajaan berhenti dan pejabatan mereka. Pengadilan berhenti bertindak, pekerjaan umum berhenti, dan penarikan pajak hampir tidak mungkin untuk dilakukan. Rezim lama runtuh di tengah kekacauan universal. Revolusi di provinsi-provinsi menimbulkan salah satu kejadian paling mencolok dalam sejarah Prancis. Di malam Agustus tanggal 4-5 saat Majelis Nasional sedang mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk menenangkan kerusuhan di Prancis, salah satu bangsawan, seorang kerabat Lafayette, mendesak agar Majelis Nasional menghapus beban-beban feodal yang masih ditanggung para petani. Kemudian, di antara antusiasme yang histeris, para bangsawan dan pendeta bangkit dari tempat duduknya dan meminta persamaan pajak, pencabutan undang-undang perburuan, pembebasan budak pertanian yang masih bisa ditemukan di Prancis, penghapusan cites atau pajak sebesar 1/10 hasil panen, pajak jalan dan pensiun, dan penghapusan semua hak istimewa lainnya. Sebuah dekret yang menghapus sistem feodal disetujui oleh Majelis Nasional dan beberapa hari ke depan dan ditandatangani oleh Raja. Reformasi yang Turgot perjuangkan dalam kesia-siaan ini menjadi fakta yang terwujud. Namun demikian, perlu diingat bahwa rezim lama telah jatuh di Prancis. Dekret Majelis Nasional melakukan lebih banyak hal daripada menyatakan rezim lama tidak sah. Majelis Nasional 1789 sampai 1791. Majelis Nasional bertahan selama 2 tahun berikutnya. Salah satu usaha paling pentingnya adalah reformasi pemerintahan lokal. Selama 8 abad antara Hugh Capet dan Louis XVI, Prancis telah dibangun melalui penyatuan secara bertahap sejumlah provinsi yang sangat bervariasi dalam hal luas, adat istiadat, dan hukum. Prancis di abad ke-18 belum menjadi anggota kompak yang terorganisir dengan baik. Provinsi-provinsi lama sekarang diganti dengan 83 distrik artifisial atau departements yang kira-kira seragam dengan hal luas dan populasi yang dinamakan seperti nama sungai, gunung, atau ciri-ciri alam lainnya. Sebuah peta Prancis di zaman itu masih menunjukkan departements. Majelis Nasional selanjutnya mereorganisasi gereja. Majelis memerintahkan bahwa semua tanah gereja dinyatakan sebagai properti negara, dipecah menjadi bidang-bidang kecil dan dijual kepada petani dengan harga rendah. Dengan cara ganti rugi parsial, pemerintah setuju membayar gaji tetap kepada pendeta. Semua penunjukan untuk posisi eklesiastikal diambil alih dari tangan gereja dan paus, dan penunjukan posisi eklesiastikal ini diserahkan kepada rakyat. Majelis Nasional juga menekan biara, tetapi memberi pensiun kepada biarawan dan biarawati. Kondisi keuangan yang putus asa membutuhkan remedi yang putus asa pula.
Majelis Nasional yang mengeluarkan sebuah dekret untuk penggunaan uang kertas yang nilainya setara 400 juta franc dengan jaminan tanah-tanah gereja. Untuk menekankan jaminan ini, julukan assignats diberikan pada uang kertas ini. Penggunaan assignats terbatas seperti Mirabeau inginkan, yaitu kurang sedikit dari nilai properti yang dibayarkan. Ini mungkin cara aman untuk meningkatkan pendapatan, tetapi kebutuhan keuangan yang berkelanjutan menyebabkan pelipat gandaan assignats dalam hal kuantitas. Kemudian muncul konsekuensi-konsekuensi yang terhindarkan akibat inflasi uang kertas. Emas dan perak menghilang dari peredaran, sementara harga-harga melambung begitu tinggi, sehingga waktu tiba dibutuhkan sekeranjang assignats untuk membeli sepasang sepatu boot, assignats pada akhirnya tidak memiliki nilai. Keuangan pemerintah bukannya menjadi lebih baik dengan penggunaan uang kertas, menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Majelis Nasional mengeluarkan konstitusi tertulis untuk Prancis pada 1791 seperti yang telah dijanjikan dalam Tennis Court Oath, Sumpah Lapangan Tenis. Konstitusi ini membentuk sebuah majelis legislatif dengan kekuasaan luas atas setiap cabang pemerintah. Monarki turun-temurun dipertahankan, tetapi ini adalah monarki yang tidak lebih dari sekedar nama. Raja tidak bisa membubarkan legislatur atau badan legislatif. Raja hanya mempunyai hak veto bernama suspensif veto. Sebuah undang-undang yang disahkan oleh 3 legislatur secara berturut-turut menjadi hukum bahkan tanpa persetujuan raja. Mirabeau ingin memberi raja kekuasaan yang lebih besar, tetapi Majelis Nasional tidak mempercayai Louis XVI karena raja mungkin telah menjadi pengkhianat bagi revolusi dan majelis melakukan langkah waspada untuk menjadikan raja tidak berbahaya. Ketidakpercayaan yang perancang konstitusi borjuis rasakan terhadap golongan rendah ditunjukkan melalui ayat yang membatasi hak memberikan suara pada mereka yang membayar pajak ekuivalen setidaknya dengan gaji 3 hari kerja. Hamoir separuh warga negara, beberapa dari mereka petani, sebagian besar dari mereka artisan, disingkirkan dari hak ini. Majelis Nasional menetapkan konstitusi sebagai deklarasi hak asasi manusia. Dokumen kenangan ini yang menunjukkan pengaruh Rousseau di hampir setiap kalimat menjadi pernyataan prinsip-prinsip komprehensif yang mendasari revolusi. Semua orang memiliki hak sama untuk semua martabat, jabatan publik dan pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Tidak seorang pun akan ditahan atau dipenjarakan kecuali menurut hukum. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan akan dianggap tidak bersalah hingga ia dinyatakan bersalah. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berbicara, menulis dan mencetak opininya. Termasuk pandangan agamanya, subjek hanya bertanggung jawab atas penyalahgunaan kebebasan ini. Semua warga negara memiliki hak untuk menentukan pajak apa yang akan dibayar dan bagaimana pajak digunakan. Tidak seorang pun akan disita hartanya kecuali untuk tujuan umum dan hanya setelah penggantian rugi. Ayat-ayat deklarasi ini muncul kembali dalam konstitusi yang dirancang di Prancis dan negara-negara Eropa lainnya selama abad ke-19. Dokumen ini secara keseluruhan bisa dibandingkan dengan Bill of Rights di Inggris dan 10 amandemen pertama dengan Konstitusi Amerika. Republik Prancis pertama, 1792. Tahap pertama revolusi Prancis sekarang berakhir. Hingga ke titik ini, revolusi tampak sebagai reformasi yang menghapus rezim lama dan mengganti absolutisme dan hak keilahian dengan monarki terbatas. Banyak orang percaya bahwa di bawah konstitusi baru Prancis akan menikmati berkah perdamaian dan kemakmuran. Mereka dengan cepat tertipu. Rakyat Prancis sayangnya kurang pelatihan dan menjalankan pemerintahan sendiri yang sulit. Antara ketidakmampuan politik mereka dan perlawanan para reaksioner dan radikal, gerakan revolusioner bergeser dengan gerakan revolusi kedua dan tahapan ini menjadi lebih keras, yang ditandai dengan pembentukan republik. Kelompok reaksioner sebagian terdiri dari para bangsawan yang meninggalkan Prancis saat pecah revolusi. Emigrasi mereka berlanjut selama beberapa tahun hingga ribuan emigran atau emigres ini berkumpul di sepanjang perbatasan utara dan timur Prancis. Dipimpin oleh 2 saudara raja, Count of Provence dan Count of Artois, mereka terus melakukan intrik melawan revolusi dan bahkan mengorganisasi angkatan bersenjata kecil untuk mendapatkan kembali gelar, hak istimewa dan properti mereka secara paksa. Jika kaum reaksioner mencakup hanya
para imigran yang jauh dari perbatasan, mereka mungkin tidak terbukti menjadi masalah, tetapi mereka mendapat dukungan di Prancis. Konstitusi 1791 telah menjadi pendeta pejabat negara, dipilih oleh rakyat dan dibayar oleh pemerintah. Ketetapan semacam ini tidak bisa diterima oleh Katolik Roma, karena ketetapan tersebut memisahkan gereja dari kontrol kepausan. Paus yang memprotes perampasan properti gereja dan pembubaran biara melarang pendeta bersumpah setia kepada konstitusi baru. Hampir semua uskup dan mungkin 2/3 cures mematuhi Paus. Mereka ini adalah pendeta non-juring. Hingga saat ini, pendeta paroki umumnya mendukung gerakan revolusioner. Sekarang mereka berbalik melawan gerakan revolusioner dengan membawa dukungan para petani, Gereja Katolik Roma, dan semua pengaruh spiritualnya dirancang untuk melawan revolusi Prancis. Bagi Louis XVI, pemerintahan baru ini sungguh menjijikan. Konstitusi yang segera diperlakukan baginya adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak yang dimilikinya sebagai raja. Sementara perlakuan terhadap para pendeta sangat menghina dirinya sebagai seorang penganut Kristen. Selama Mirabeau hidup, para negarawan selalu dapat menghalangi raja dalam mencari bantuan dari luar negeri. Tetapi kematian tiba-tiba Mirabeau membuat para revolusionis kehilangan seorang penasihat yang bijaksana. Perlawanan Louis terhadap para revolusionis mendapat dukungan dari Marie Antoinette yang sangat merasakan degradasi posisinya. Raja dan ratu akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dengan menyamar. Marie Antoinette sebagai wanita Rusia dan Louis sebagai pelayannya. Mereka naik kereta di malam hari dari istana Tuileries dan menuju ke perbatasan timur. Tetapi Louis membongkar jati dirinya sendiri. Ia pun kemudian dikenali dan di Varines, massa yang bersemangat menghentikan pelarian kerajaan ini dan menyuruh mereka kembali ke Paris. Petualangan yang membawa celaka ini sangat mengurangi kesetiaan rakyat kepada Louis XVI, sementara Marie Antoinette, si wanita Austria, menjadi lebih dibenci daripada sebelumnya. Selain kaum reaksioner yang menentang revolusi, para kelompok-kelompok radikal yang beranggapan bahwa revolusi telah melangkah terlalu jauh. Kelompok-kelompok radikal ini beranggotakan para pekerja kota yang dihimpit kemiskinan, pengangguran, dan tunawisma. Dari semua golongan di Prancis, golongan proletariat urban tampaknya mendapat paling sedikit keuntungan dari revolusi. Tidak ada kesempatan untuk perbaikan masa depan yang lebih baik daripada di hadapan mereka, karena Konstitusi Bourgeois 1791 secara ekspresif menyatakan bahwa hanya pembayar pajak boleh memberikan suara atau memegang jabatan publik. Kaum proletariat percaya bahwa terlepas dari frase-frase tentang hak-hak asasi, mereka telah mengganti satu set aturan dengan aturan-aturan lainnya, aturan golongan dengan hak-hak istimewa dengan aturan bourgeois. Gerakan radikal berpusat di Paris yang menjadi pusat syarat dan otak Prancis. Gerakan ini didukung oleh surat kabar inflamasi yang menghasut pemberontakan rakyat melawan pemerintah melalui pidato-pidato penuh kebencian para orator terkenal dan terutama melalui sejumlah klub politik. Pengendalian klub-klub politik ini berada di tangan para pengacara muda yang merangkul massa dan segera memusuhi kaum bourgeois seperti kaum bourgeois memusuhi aristokrasi. Klub Jacobin yang terkenal namanya berasal dari nama biara Jacobin, yang di mana pertemuan-pertemuan diselenggarakan, memiliki 200 cabang di seluruh Prancis. Semua terlibat dalam propaganda radikal. Para pemimpin klub Jacobin meliputi dua pria yang ditakdirkan untuk mempengaruhi secara mendalam arah revolusi. Ia adalah Danton yang berasal dari kelas atau golongan menengah. Sebagai pengacara sukses, Danton memiliki suara keras dan gestur yang memaksa bisa membangkitkan audiensinya hingga memiliki antusiasme liar. Pemimpin klub Jacobin lainnya adalah Robespierre. Ia juga seorang pengacara dari kelas menengah dengan simpati demokratis. Pria kecil dan keras ini yang masa mudanya dilalui dalam kemiskinan kemudian menjadi murid Rousseau dan Oracle Jacobins. Mirabeau pernah meramalkan Robespierre bahwa ia akan melangkah jauh. Ia mempercayai semua yang dikatakan, kita akan melihat seberapa jauh ia akan melangkah.
Pengaruh baru dimulai di titik ini untuk mempengaruhi arah revolusi Prancis. Namun demikian, raja-raja Eropa yang tercerahkan tidak merasakan simpati untuk gerakan rakyat yang mengancam stabilitas tahta mereka sendiri. Jika absolutisme dan hak keilahian digulingkan di Prancis, mereka mungkin jauh sebelumnya telah digulingkan di Austria dan Prusia. Raja Austria, saudara Marie Antoinette, sekarang bergabung dengan Raja Prusia dalam sebuah pernyataan bahwa restorasi pemerintah lama di Prancis menjadi tujuan kepentingan umum bagi kedaulatan Eropa. Dua pemimpin ini juga setuju untuk mempersiapkan angkatan bersenjata mereka untuk tugas aktif di luar negeri. Niat mereka untuk menekan revolusi secara paksa ini memprovokasi rakyat Prancis untuk menyatakan perang. Walau diarahkan hanya pada Raja Austria, deklarasi perang ini juga membawa Prusia ke dalam medan pertempuran melawan Prancis. Prancis mulai pertempuran dengan antusiasme besar. Mereka menganggap diri mereka sebagai rasul bersenjata untuk menyebarkan lagu suci kemerdekaan di seluruh Eropa. Tetapi pasukan mereka yang tidak terkoordinasi dan tidak disiplin mengalami kekalahan. Satu hal yang sangat menggusarkan opini publik terhadap monarki. Kecurigaan ditunjukkan kepada Louis XVI dan Marie Antoinette sebagai pengkhianat yang secara diam-diam mengungkap rencana kampanye militer Prancis kepada musuh-musuh Prancis. Kecurigaan mereka, kebencian ketika komandan sekutu saat memimpin pasukannya menyeberangi pembatasan, mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ia akan menghancurkan Paris jika keluarga kerajaan dilukai. Pada saat yang sama, Jacobins di bawah Danton merencanakan pemberontakan proletariat Paris. Kerumunan massa menyerbu Tuileries, membunuh Swiss Guard atau tentara Swiss, dan mengancam Majelis Nasional untuk menangguhkan raja dari jabatannya. Sebuah majelis baru yang akan dinamakan Konvensi Nasional atau National Convention dibentuk untuk mempersiapkan konstitusi lain untuk Prancis. Kemudian terjadi drama berdarah. Commune of Paris sekarang dikendalikan oleh Jacobins, mengeluarkan para tersangka pendukung kerajaan dari penjara dan membunuh mereka tanpa ampun. Kita harus menghentikan musuh, kata Danton, dengan melakukan teror kepada pendukung kerajaan. Lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak meninggal di pembunuhan massal September. Segera setelah itu, Konvensi Nasional mengadakan pertemuan pertama dan secara aklamasi menyetujui penghapusan monarki. Semua dokumen publik karenanya tertanggal 22 September 1792 yang menjadi awal tahun pertama Republik Prancis. Konvensi Nasional 1792 sampai 1795. Konvensi Nasional memiliki hampir 800 anggota, semua Republikan, tetapi Republikan yang memiliki beragam pendapat berbeda. Satu kelompok Republikan bernama Girondis dinamakan demikian karena pemimpinnya berasal dari Departemen Gironde. Girondis mewakili sebagian besar borjuis. Mereka menginginkan supremasi hukum dan ketertiban dengan segera. Lawan Girondis yang lebih radikal dan jauh lebih tegas adalah kelompok Jacobins yang mendukung pergolakan rakyat di Paris. Mayoritas delegasi tidak menjadi anggota Girondis maupun Jacobins. Dukungan mayoritas ini bisa berubah-ubah, namun demikian pada akhirnya mereka berada di bawah dominasi Jacobins. Perseteruan antara dua kelompok ini pecah di hari-hari pertama Konvensi Nasional. Jacobins berteriak-teriak menginginkan kematian Louis XVI sebagai pengkhianat. Sebagian besar Girondis yang kurang yakin dengan kesalahan raja akan mengampuninya. Pengaruh massa di majelis yang dibawa oleh mayoritas kecil menginginkan hukuman pancung atau guillotine kepada warga negara bernama Louis Capet. Louis XVI, para penuduh raja tidak memiliki bukti seperti yang sekarang kita miliki untuk membuktikan bahwa raja telah berkomunikasi secara konstan dengan musuh-musuh asing. Hukum terhadap raja ini adalah sebuah tindakan politik. Louis harus mati, desak Robespierre, sehingga negara bisa tetap hidup. Danton yang sebelumnya mencemooh musuh-musuh Prancis mengatakan, sekarang kita bisa mengukur kecakapan raja kita. Sementara itu, gelombang invasi asing mereka dengan cepat. 2 hari sebelum pelantikan Republik Prancis, tentara sekutu masih menguasai Valmy, sekitar 100 mil dari Paris. Pertempuran di Valmy adalah sebuah peristiwa kecil, tetapi ini memberi keyakinan bagi angkatan bersenjata revolusioner dan menjadikan mereka berani dalam melakukan perlawanan lanjutan.
Prancis sekarang menjadi pihak ofensif dan menyerbu Nederland Austria. Dipicu oleh keberhasilan ini, Konvensi Nasional menawarkan bantuan Prancis kepada semua negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dengan kata lain, Konvensi Nasional menyebarkan revolusi secara paksa ke seluruh Eropa. Ini adalah pukulan bagi penguasa autokrasi dan kelas-kelas pemilik hak istimewa di mana saja. Setelah eksekusi mati Louis XVI, Austria, Prusia, Inggris Raya, Holland, Spanyol, dan Sardinia bersatu untuk menggulingkan Republikan Prancis. Republik pada saat yang sama terancam oleh pemberontakan domestik. Para petani La Vendée, sebuah distrik di selatan Loire, adalah para royalis dan sangat taat kepada Katolik Roma. Ketika sebuah usaha dilakukan untuk mendaftar mereka sebagai tentara, mereka menolak dan pecahlah pemberontakan terbuka. Pangkalan angkatan laut penting di Toulon sebagai pusat royalis menyerah kepada Inggris Raya. Pemberontakan juga menyebar ke kota-kota besar seperti Lyons, Marseille, dan Bordeaux, yang kaum borjuisnya membenci radikalisme proletarian Paris. Bahaya yang dihadapi Republik menunjukkan perlunya pemerintahan pusat yang kuat. Konvensi Nasional memenuhi kebutuhan ini dengan memilih 12 anggotanya untuk bekerja di Komite Keselamatan Republik, di mana Danton dan Robespierre menjadi sosok utama. Komite ini memiliki kekuasaan hampir tidak terbatas atas hidup dan properti setiap orang di Prancis. Komite kemudian menetapkan undang-undang wajib militer yang menyatakan bahwa semua laki-laki yang cukup umur harus menjadi anggota angkatan bersenjata. Draft awal hukum ini berbunyi sebagai berikut. Para anggota harus pergi berperang. Laki-laki yang telah menikah memanggul senjata dan membawa barang-barang kebutuhan. Para wanita bekerja membuat tenda dan seragam atau bekerja di rumah sakit. Anak-anak bekerja membuat kain perban. Para orang tua diungsikan ke alun-alun untuk membangkitkan keberanian para prajurit, mengorbankan kebencian para raja, dan mengorbankan semangat persatuan republik. Carnot, anggota lain komite atau bisa dipanggil pengorganisasi kemenangan, melatih dan mendisiplinkan kekuatan nasional baru dan mengirim mereka ke medan pertempuran sambil menyanyikan lagu Marseillaise. Pasukan bayaran Eropa lama tidak mampu menandingi pasukan negara ini. Dengan antusiasme tinggi dan jumlah yang banyak, pasukan Prancis ini berhasil masuk ke wilayah musuh. Koalisi besar atau Grand Coalition menyerah. Dengan perjanjian Treaty of Basel pada 1795, Prusia menyerahkan provinsi-provinsinya di tepi barat Sungai Rhine kepada Prancis yang kemudian menjadi batas alami yang sangat diinginkan oleh Louis XVI. Holland menjadi Republik Batavian di bawah perlindungan Prancis. Komite Keselamatan Publik secara efektif mengatasi pemberontakan dalam negeri. Komite menerapkan kebijakan terorisme sebagai cara menekan elemen-elemen anti-revolusi. Sebuah undang-undang yang ditetapkan menyatakan bahwa setiap bangsawan, setiap pemegang jabatan sebelum revolusi, setiap orang yang pernah memiliki hubungan dengan emigre, dan setiap orang yang tidak memiliki sertifikat kewarganegaraan dinyatakan sebagai tersangka. Tidak seorang pun merasa aman di bawah hukum seperti ini, sehingga seluruh Prancis di masa-masa itu menjadi konjugasi. Aku tersangka, kamu tersangka, ia tersangka, dan lain-lain. Pengadilan-pengadilan khusus dibentuk di Paris dan kota-kota di provinsi untuk mengadili para tersangka dan biasanya menghukum mati para tersangka. Prancis mengalami pemerintahan teror selama setahun. Selama masa ini ribuan orang dieksekusi di bawah bentuk hukum seperti tersebut di atas. Sementara banyak orang yang lainnya yang dibunuh secara massal tanpa diadili di pengadilan. Pembunuhan besar-besaran menyebar melampaui kependetaan non-juring dan aristokrasi yang mencakup kaum borjuis dan bahkan kaum artisan dan petani. Di antara korban-korban terkenal di Paris adalah Marie Antoinette, saudara perempuan Louis XVI, Duke of Orleans, dan para pemimpin Girondins. Kemudian, teror mulai memakan korban membuat undang-undangnya sendiri. Danton yang menjadi lemah setelah mengalami banyak pertumpahan darah akhirnya dihukum mati. Tunjukkan kepalaku kepada rakyat, katanya kepada Algojo yang mengeksekusi dirinya. Mereka tidak melihat melihat hal seperti ini setiap hari. Robespierre yang fanatik sekarang menjadi diktator virtual Prancis. Ia terus melakukan pembunuhan selama beberapa bulan hingga musuh-musuhnya di Konvensi Nasional bersatu untuk menghukum mati Robespierre tanpa sidang pengadilan.
Eksekusi Robespierre mengakhiri pemerintahan teror, kebijakan terorisme yang sangat efektif dan menghancurkan musuh-musuh republik yang telah lama diselewengkan untuk tujuan kelompok atau pribadi. Reaksi yang tidak terhindarkan melawan tirani Yakobin kemudian terjadi. Kaum borjuis berhasil menguasai konvensi nasional yang sekarang tugasnya mempersiapkan konstitusi untuk Republik Prancis. Instrumen pemerintahan baru membentuk 2 dewan untuk legislatur dan memberikan kekuasaan eksekutif kepada direktori yang memiliki 5 anggota, dengan sebagian besar kekuasaan seperti Komite Keselamatan Publik. Sebelum konstitusi diberlakukan, terjadi kerusuhan massa lainnya di Paris. Para royalis dan radikal menyatukan kekuatan dan bergerak menyerang Tuileries, di mana konvensi nasional berada. Di sini para perusuh menghadapi hujan tembakan sehingga mereka lari kocar-kacir dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia di jalanan. Orang yang sangat terkenal karena menyatakan dirinya sebagai pembela hukum dan ketertiban adalah seorang jenderal artileri berusia muda bernama Napoleon Bonaparte. Direktori dan Napoleon 1795 sampai 1799. Napoleon Bonaparte dilahirkan di Ajaccio, Korsika pada 1769. Hanya setahun setelah pulau tersebut menjadi wilayah Prancis. Ia adalah anak kedua dari seorang pengacara Italia yang memiliki darah kebangsawanan namun tidak bernasib baik. Napoleon belajar di sekolah persiapan di Prancis dan menjalani kurikulum biasa dengan kredit dan menunjukkan kelebihannya di mata pelajaran matematika dan menghabiskan banyak waktu luangnya dengan membaca buku-buku sejarah. Setelah menjalani pelatihan militer singkat di Paris, ia masuk resimen artileri, sehingga mewujudkan impian masa kecilnya sebagai seorang tentara. Ia saat itu masih berusia 16 tahun, miskin, sedikit teman, dan tanpa pengaruh keluarga. Napoleon sangat berminat dengan gerakan reformasi yang kemudian mengendalikan Prancis. Sebagai pengagum setiap filosofi Rousseau, ia membenci semua hak istimewa, semua aristokrasi, dan selama beberapa waktu setidaknya ia menjadi anggota Yakobin. Revolusi memberikan kesempatan pertama. Ia memimpin artileri yang memaksa Inggris meninggalkan Toulon pada 1794 dan 2 tahun kemudian ia membantu membela konvensi nasional melawan gerombolan massa Paris. Segera setelah itu, Carnot yang memuji kejeniusan Napoleon membujuk kolega-koleganya di direktori untuk mempercayakan komandan angkatan bersenjata Prancis di Italia kepada Napoleon. Ketika direktori memberikan jabatan tersebut kepada Napoleon, Prancis masih menganggap Inggris Raya, Sardinia, dan Austria sebagai musuh. Inggris tidak dapat diserang karena kelemahan angkatan laut Prancis, tetapi 2 negara lainnya memiliki garis depan terbuka sehingga ia diserang melalui Italia. Pasukan Napoleon yang jumlahnya kecil dan dipersenjatai dengan buruk tampaknya menjadi instrumen lemah untuk sebuah tugas yang sangat sulit. Tetapi kopral kecil ini, demikian sebutannya, mampu membatasi semua kesulitan. Strategi cemerlangnya pertama-tama memisahkan Sardinia dan sekutu-sekutu Austria. Raja Sardinia kemudian menyetujui perdamaian dengan syarat menyerahkan Savoy dan Nice kepada Prancis. Setelah 1 tahun pertempuran lainnya, Austria keluar dari Italia Utara dan wilayah kekuasaan Prancis meluas hingga 80 mil dari Vienna sehingga Raja Habsburg juga membuat kesepakatan damai dengan Napoleon. Austria menyerahkan Nederland Austria kepada Prancis yang telah dikuasai pasukan Prancis dan menyetujui aneksasi Prancis atas wilayah-wilayah Jerman di sebelah barat Sungai Rhine. Austria juga mengakui kemerdekaan Republik Cisalpine, salah satu negara ciptaan Napoleon di wilayah utara. Sebagai imbalan atas konsekuensi ini, Austria menerima sebagian besar wilayah Venesia yang ditaklukkan oleh Napoleon, termasuk pantai sangat berharga di sepanjang Laut Adriatik. Prancis memperoleh keuntungan dari pemukiman Italia ini karena Republik Salpin dan Republik Ligurian berada di bawah pengaruh Prancis. Inggris Raya sekarang menjadi satu-satunya negara yang bisa menandingi supremasi Prancis di Eropa. Napoleon memutuskan untuk menyerang Inggris melalui wilayah kekuasaan Inggris di wilayah oriental atau timur. Prancis merasa perlu untuk menguasai Mesir dari Ottoman Turks karena Napoleon tidak pernah lelah untuk menegaskan bahwa kekuasaan yang menguasai Mesir adalah kekuasaan yang menguasai India. Napoleon dengan mudah membujuk direktori untuk menjadikan dirinya pimpinan ekspedisi militer yang berlayar dari Toulon dan sampai di Alexandria dengan selamat.
Kampanye militer di Mesir ini hampir tidak bisa dilakukan karena sebelumnya Lord Nelson, Laksamana Inggris, menghancurkan sebagian besar armada Prancis sehingga memutuskan komunikasi Napoleon dengan Eropa. Prancis menguasai Mesir tetapi menghadapi lawan seimbang ketika mereka mulai memasuki Syria. Dihadapkan dengan runtuhnya impian-impian Oriental, Napoleon meninggalkan pasukannya dan melarikan diri ke Prancis. Di sini laporan kemenangan-kemenangan yang berlebihan membuat Napoleon disambut dengan penakluk wilayah timur. Berbagai peristiwa berjalan buruk di Prancis selama Napoleon berada di Mesir. Inggris Raya, Austria, dan Rusia membentuk koalisi kedua melawan Prancis dan menempatkan pasukan besarnya di medan pertempuran dan mengusir Prancis dari Italia. Ketidakberuntungan ini melemahkan kekuasaan direktori dan rakyat Prancis mengalihkan perhatiannya kepada Napoleon sebagai orang yang bisa menjamin kemenangan di luar negeri dan menjaga ketertiban di dalam negeri. Napoleon mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Ia bersama Sieyès dan para politikus lainnya merencanakan kudeta. 3 anggota direktori dipaksa mundur, 2 lainnya ditahan di bawah pengawasan penjaga militer, dan bayonet dari pasukan yang setia pada Napoleon memaksa majelis untuk membubarkan diri. Napoleon sekarang secara virtual menjadi penguasa Prancis. Aku mendapati mahkota Prancis tergeletak di atas tanah, kata Napoleon, dan aku mengambilnya dengan pedang. Maka selama lebih dari 10 tahun sejak pertemuan Estates General di Versailles, pemerintahan rakyat memberikan kekuasaannya kepada satu orang. Otokrasi menggantikan demokrasi. Konsulat 1799 sampai 1804. Setelah kudeta, Napoleon selanjutnya membentuk sebuah konstitusi. Konstitusi ini menetapkan kekuasaan eksekutif berada di tangan 3 konsul yang ditunjuk selama 10 tahun. Konsul pertama, Napoleon sendiri, adalah konsul utama. Konsul ini memimpin angkatan darat dan angkatan laut, memiliki hak memilih dan memecat pejabat negara dan memiliki hak menetapkan semua hukum baru. Napoleon kemudian menyerahkan konstitusi kepada rakyat untuk ratifikasi. Suara rakyat yang dikenal sebagai plebiscite secara mayoritas mendukung pemerintahan baru. Prancis menerima peraturan Napoleon dikarenakan ancaman perang di Italia dan Rhine. Walau Rusia segera menarik diri dari koalisi kedua, Austria dan Inggris Raya tetap berperang melawan Prancis. Napoleon sekarang memimpin pasukannya melintasi pegunungan Alps melalui terusan Green Saint Bernard, kemudian turun tanpa diduga di Italia di belakang pasukan Austria dan memenangkan pertempuran di Marengo. Beberapa bulan kemudian, Jenderal Prancis Moreau memperoleh kemenangan di Austria, tepatnya di Hohenlinden, Bavaria. Hal ini membuat Raja Habsburg bertekuk lutut dan ia menyetujui perdamaian yang ditetapkan dalam Treaty of Campo Formio. Inggris Raya dan Prancis sekarang mengambil langkah untuk mengakhiri perang lama di antara mereka. Inggris Raya adalah negara yang sangat kuat di lautan, sementara Prancis memiliki angkatan darat yang sangat kuat, tetapi mereka tidak bisa saling mengalahkan. Perjanjian Peace of Amiens yang mereka sepakati terbukti hanya menjadi perjanjian gencatan senjata daripada perjanjian perdamaian. Namun demikian, perjanjian ini membuat konsul pertama dapat menurunkan pedangnya selama beberapa waktu dan melakukan pekerjaan administrasi yang kurang spektakuler. Napoleon segera menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat dan dalam pemerintahan dan dalam perang. Salah satu tindakan paling penting Napoleon adalah menempatkan pemerintahan lokal di seluruh Prancis di bawah kendali dirinya. Ia menempatkan seorang prefek di semua departemen dan seorang wali prefek di subsidi departemen. Bahkan para wali kota dari kota-kota besar mendapatkan jabatannya dari konsul pertama. Ketetapan ini membuat Napoleon dapat merealisasikan keinginannya di seluruh Prancis. Ketetapan ini menyelamatkan kejatuhan Napoleon dan masih berlanjut menjadi sistem pemerintahan lokal Prancis. Keinginan sama untuk persatuan dan kesaksamaan membuat Napoleon merampungkan kodifikasi hukum Prancis. Sebelum revolusi, hampir 300 kitab undang-undang lokal yang berada dalam eksis di Prancis memberi kekuatan pada pernyataan Voltaire bahwa seorang pengelana di sana mengubah hukumnya sesering ia berganti kuda pos. Konvensi Nasional mulai pekerjaannya mengganti hukum yang jumlahnya banyak ini, hukum Frank, Roma, feodal, dan kerajaan dengan kitab undang-undang tunggal. Napoleon dan komisi ahli hukum menyelesaikan pekerjaan ini selama hampir 4 tahun. Code Napoleon mewujudkan banyak prinsip revolusioner seperti persamaan sipil, toleransi agama, dan pengadilan dengan juri, dan membawa
prinsip-prinsip ini ke wilayah-wilayah asing yang ditaklukkan Prancis. Kode Napoleon ini masih berlaku di Prancis dan Belgia, sementara kitab hukum modern di Holland, Italia, dan Portugis meniru kitab hukum Prancis ini. Napoleon juga menyembuhkan perpecahan agama yang telah memecah Prancis sejak revolusi. Walaupun dirinya bukan keturunan setiap bentuk Kristen, ia merasa perlu merekonsiliasi orang-orang Katolik Prancis yang masih setia kepada Roma. Sebuah ketetapan dinamakan Concordat mengembalikan Katolik sebagai agama negara. Napoleon memilih sendiri uskup dan keuskupannya, dan Paus menghentikan semua tuntutan terhadap properti gereja yang disita. Concordat menjadi alat politik tunggal yang menegaskan bahwa para petani boleh menguasai tanah-tanah eklesiastikal selama kepentingan mereka mendukung kepentingan Napoleon. Concordat juga mengatur hubungan antara Prancis dan kepausan selama lebih dari seabad. Napoleon juga tidak melupakan para emigres. Sebuah hukum segera ditetapkan untuk memberikan amnesti bagi para bangsawan yang melarikan diri dari Prancis. Lebih dari 40.000 keluarga sekarang kembali ke tanah kelahiran mereka. Daftar panjang tindakan-tindakan lainnya bisa menunjukkan kualitas Napoleon sebagai seorang negarawan. Ia mendirikan Bank of France, salah satu lembaga keuangan ternama di dunia. Ia mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang menggantikan sekolah tinggi dan universitas yang telah dihapus melalui dekret konvensi nasional. Ia merencanakan dan membangun sebagian besar kanal dan jalur air di wilayah pedalaman sehingga meningkatkan cara komunikasi dan perdagangan di seluruh Prancis. Seperti para kaisar Roma, Napoleon membangun sistem jalan raya militer yang berpusat dari ibu kota ke wilayah terjauh. Seperti dua jalan di pegunungan Alpin yang menghubungkan Prancis dan Italia. Seperti orang-orang Roma juga, ia memiliki selera bagus pada bangunan dan banyak monumen yang membuat Paris menjadi kota sangat indah di era Napoleon. Menaklukkan Napoleon terbukti bersifat sementara, tapi apa yang telah ia capai bagi Prancis melalui usaha-usaha damai mampu bertahan hingga sekarang. Kekaisaran Prancis pertama 1804. Kemenangan Napoleon dalam peperangan dan kebijakan-kebijakan dalam masa damai mendapat dukungan dari rakyat Prancis kecuali kelompok Yakobins yang tidak akan mengakui bahwa revolusi telah berakhir, dan juga kelompok royalis yang ingin mengembalikan kekuasaan monarki Bourbon. Ketika pada 1802 rakyat diminta untuk memberikan suara atas pertanyaan, haruskah Napoleon Bonaparte menjadi konsul sepanjang hidup? Jawaban ya, lebih dari 3,5 juta suara, dan jawaban tidak hanya beberapa ribu suara. Plebisit lainnya pada 1804 memutuskan bahwa konsul pertama sebaiknya menjadi kaisar. Di depan altar tinggi Katedral Notre Dame di Paris dan disaksikan Paus, Charlemagne modern atau Napoleon meletakkan rangkaian daun salam emas di atas kepalanya dan memperoleh gelar Napoleon I, Kaisar Prancis. Napoleon juga membentuk sebuah monarki di Italia. Di Milan ia memahkotai dirinya sebagai raja, seperti yang pernah dilakukan Charlemagne dengan mahkota besi dari Lombards. Italia Utara kemudian menjadi wilayah kekuasaan Prancis. Raja Kaisar ini lagi menetapkan etika dan seremonial rezim lama di Tuileries. Sebelumnya ia telah membentuk Legion of Honor untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja paling keras bagi Napoleon. Kerabat dan menteri-menteri Napoleon menjadi raja, pangeran, duk, dan count, dan jenderal terbaiknya menjadi marsal Prancis. Gelar-gelarku, kata Napoleon, adalah semacam mahkota rakyat yang orang bisa mendapatkannya melalui usahanya sendiri-sendiri. Prancis yang teracuni dengan kejayaan kekaisaran lupa bahwa Prancis kembali berada di bawah kekuasaan satu orang. Mereka yang memprotes melawan Napoleon diringkus oleh polisi rahasia yang menahan dan memenjarakan ratusan orang yang membenci kaisar. Pensensoran buku dan surat kabar mencegah setiap ekspresi opini publik. Banyak jurnal ditekan, sisanya hanya diizinkan menerbitkan artikel-artikel yang disetujui pemerintah. Bahkan sekolah dan gereja dijadikan pilar Orde Baru, dan Napoleon melangkah jauh dengan menyiapkan sebuah katekismus yang menetapkan tugas bagi penganut Kristen yang baik, yaitu mencintai, menghormati, dan mematuhi kaisar. Di segala cara ini menjadi raja lalim seperti Raja Louis
Napoleon dalam perang dengan Eropa 1805 sampai 1807. Perang Revolusi Prancis yang dimulai dengan konflik antara demokrasi dan monarki secara perlahan menjadi cara untuk memuaskan nafsu Prancis dalam melakukan ekspansi teritorial. Dengan perkembangan Napoleon, peperangan Revolusi Prancis lebih jelas sebagai perang penaklukan. Suksesor Charlemagne ini yang membawa elang-elang Roma pada standar militernya, memimpikan kedaulatan universal. Jaya di Prancis, ia juga akan jaya di Eropa. Tidak mungkin ada perdamaian abadi dengan orang semacam ini, kecuali jika Eropa menyerah padanya. Eropa tidak akan menyerah. Dan akibatnya benua Eropa selama 10 tahun berkubang dalam darah. Austria dalam perang revolusioner menjadi lawan utama Prancis. Dalam perang Napoleon, Inggris Raya menjadi musuh paling gigih dan berani. Kerajaan Inggris yang telah mengalahkan Philip II dan Louis XIV tidak pernah mengizinkan pembentukan Kaisaran Prancis dengan mencegah Prancis terlibat dalam perdagangan di Eropa dan mencegah Prancis mendominasi Eropa Timur. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan Inggris Raya membentuk koalisi demi koalisi dengan menggunakan uangnya, kapalnya, dan pasukannya secara berlebihan dan akhirnya usahanya berhasil. Perjanjian perdamaian Peace of Amiens bertahan selama setahun. Perang antara Inggris Raya dan Prancis kemudian diperbarui. Napoleon melakukan segala persiapan untuk menggulingkan Perfidious Albion. Ia mengumpulkan pasukan dan armada kecil berupa perahu-perahu dengan dasar datar di dekat Boulogne dan dalam upaya untuk melompati selokan, sebagaimana Napoleon menyebut terusan Inggris, dan memimpin pasukannya ke London. Jika ini sungguh-sungguh niatnya, ini menjadi pencapaian yang tidak mungkin setelah kemenangan Lord Nelson di lepas pantai Cape Trafalgar atas armada gabungan Prancis dan Spanyol. Nelson mendapat luka mematikan dalam aksinya, tapi ia meninggal dengan kekuasaan bahwa negaranya akan tetap menjadi penguasa lautan tanpa tandingan. Inggris, kata William Pitt, telah menyelamatkan dirinya dengan energinya sendiri, dan aku percaya Inggris akan menyelamatkan Eropa dengan tindakannya. Sementara itu, Pitt telah berhasil membentuk koalisi lainnya untuk melawan Prancis dan Napoleon. Inggris Raya, Austria, Rusia, dan Swedia adalah 4 kekuatan sekutu. Sebelum mereka melakukan serangan, Napoleon tiba-tiba membongkar kampnya di Boulogne, bergerak cepat masuk ke Jerman, menguasai seluruh pasukan Australia di Ulm, dan memasuki Vienna. Keberhasilan ini diikuti oleh pertempuran terkenal di Austerlitz, sebuah karya agung strategi di mana Napoleon dengan jumlah pasukan lebih sedikit mengalahkan pasukan Austro-Rusia. Dengan kehilangan Vienna, wilayahnya dikuasai Prancis dan pasukannya dihancurkan Prancis. Raja Habsburg sekali lagi dipaksa melakukan perjanjian perdamaian. Wilayah Venesia yang Australia peroleh melalui Treaty of Campo Formio sekarang menjadi wilayah kerajaan Napoleon di Italia. Prusia selanjutnya merasakan ancaman Napoleon, bergantung kepada bantuan Saksoni dan Rusia. Prusia yang berusaha mempertahankan wilayahnya mengalami 2 kali kekalahan di pertempuran Jena. Napoleon segera memasuki Berlin dalam kemenangan. Rusia masih tetap kuat sehingga mengalami kekalahan buruk di Friedland yang memaksa Tsar Alexander I untuk menandatangani perjanjian damai. 2 kaisar bertemu di Tislit di tepi sungai Niemen dekat perbatasan antara Prusia dan Rusia dan menyepakati pembagian Eropa. Tsar Rusia setuju untuk keluar dari koalisi dan memberi Napoleon bantuan di Eropa Barat. Napoleon mengizinkan Tsar menguasai Finlandia dan Swedia dan menjanjikan bantuan Prancis dalam mengusir bangsa Turks dari Eropa. Namun demikian, ketika Tsar meminta ibu kota Turki, Napoleon menjawab Konstantinopel. Jangan, ini akan menjadi penguasaan dunia. Tidak ada raja di masa modern yang sekuat Napoleon setelah Tilsit. Jika ia gagal di lautan, ia meraih kemenangan di daratan, dan kemenangan di Ulm, di Austerlitz, dan di Friedland tersembunyi dari pandangan bencana di Trafalgar. Kemenangan Napoleon dijelaskan hanya sebagian melalui penguasaannya dalam seni perang. Napoleon mewarisi pasukan rakyat di era revolusi. Selalu negara memegang senjata dan dicekoki dengan ide liberty, equality, fraternity. Pasukan sewaan dari monarki absolut sebaliknya
memiliki sedikit antusiasme sedikit mengherankan bahwa di dalam konflik dengan musuh legiun asing Napoleon selalu menang. Reorganisasi Eropa oleh Napoleon. Napoleon di puncak kejayaannya menguasai langsung sebagian besar Eropa Barat. Bahkan sebelum perjanjian Peace of Tilsit, ia telah menguasai Genoa dan Piedmont dan mengubah Holland, sebelumnya Republik Batavian, menjadi sebuah kerajaan merdeka. Holland kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Prancis. Setelah Tilsit, Napoleon menguasai pantai Jerman hingga Denmark dan provinsi Lirian di timur Italia. Kekaisaran Prancis menyentuh Laut Baltik di utara dan selatan menghadap Laut Adriatik. Prancis dikelilingi oleh negara-negara taklukannya. Italia Utara yang mencakup Republik Cisalpin dan wilayah-wilayah kekuasaan Venice menjadi sebuah kerajaan terpisah yang dipegang oleh Napoleon sendiri dan pemerintahan dijalankan oleh anak tirinya, Eugene Beauharnais. Saudara Napoleon, Joseph, memerintah kerajaan Naples di Italia Tengah dan Selatan. Swiss menjadi sebuah republik vasal yang Napoleon kuasai dengan gelar mediator. Bagian-bagian wilayah Polandia yang dikuasai Prusia dan Austria di bagian kedua dan ketika menjadi Grand Duchy of Warsaw. Namun demikian, wilayah ini berada di bawah seorang pemimpin Polandia, bukan di bawah sekutu baru Napoleon, Raja Saksoni. Gulung peta Eropa ini, kata William Pitt ketika ia mendengar berita tentang Austerlitz. Peta ini tidak akan dibutuhkan dalam 10 tahun. Kekuatan Napoleon di Eropa Tengah bergantung pada Konfederasi Rhine. Organisasi ini mencakup Bavaria, Baden, dan Württemberg, dan dalam bentuk terakhirnya mencakup semua negara Jerman kecuali Austria dan Prusia. Sebagai pimpinan liga dengan gelar protektor atau pelindung, Napoleon mengesampingkan kekuatan militernya dan menjalankan hubungan-hubungan luar negerinya. Pembentukan Konfederasi Rhine membentuk pukulan telak bagi Kekaisaran Roma Suci. Institusi mulia ini yang kembali ke Otto Agung dan Sermelen setelah menjadi lebih dari sekedar nama, sebuah bentuk kosong, sebuah bayang-bayang tanpa zat ketika Napoleon mendeklarasikan bahwa ia tidak akan lagi mengakui Holy Roman Empire. Raja Habsburg meletakkan mahkotanya dan hanya puas menjadi kaisar Austria. Banyak negara Eropa lainnya yang sesungguhnya tidak bergantung pada Napoleon bersekutu dengan Napoleon. Mereka adalah Spanyol, Denmark, Norwegia, Prusia, dan Kekaisaran Austria. Tetapi Inggris Raya, penguasa lautan, masih bertahan melawan penguasa daratan Eropa. Sistem kontinental. Kegagalan ekspedisi Napoleon di Mesir mencegah Napoleon untuk menyerang Inggris Raya melalui wilayah-wilayah kekuasaannya di timur. Harapan Napoleon untuk menginvasi Inggris musnah di Trafalgar. Usaha-usahanya untuk menghancurkan perdagangan Inggris dengan cara menyerang kapal-kapal dagang Inggris gagal ketika para pedagang Inggris berlayar dalam kelompok-kelompok besar di bawah perlindungan kapal perang. Satu alternatif masih tersiksa, jika manufaktur Inggris bisa disingkirkan dari pasar kontinental sehingga para pemilik kapal dan pelaut tidak bisa lagi melakukan aktivitas dagang. Ini mungkin akan memaksa negara atau pemilik toko melakukan perjanjian damai dengan Napoleon dan mematuhi persyaratan. Napoleon. Keberhasilan Napoleon di daratan Eropa membuat dapat merancang sebuah skema untuk strangulasi Inggris Raya. Melalui 2 dekret yang dikeluarkan di Berlin dan di Milan, ia menempatkan Inggris Raya berada di bawah larangan komersial. Kapal dan barang-barang Inggris akan disingkirkan dari Prancis dan wilayah-wilayah kekuasaan Prancis atau negara jajahan Prancis, sementara kapal-kapal netral yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan Inggris akan ditahan oleh kapal perang Prancis. Napoleon berusaha keras memperlakukan dekret ini di Kekaisaran Prancis, Kerajaan Italia, Konfederasi Rhine, dan Grand Duchy of Warsaw. Rusia dan Prusia setuju menjalankan dekret tersebut dengan syarat Peace of Tilsit. Segera seluruh negara Eropa kecuali Inggris Raya dan Turki masuk ke dalam sistem kontinental. Pemerintah Inggris menjawab dekret Berlin dan Milan dengan berbagai peraturan yang melarang kapal-kapal netral berdagang dengan Prancis, negara-negara jajahannya, atau sekutu-sekutunya di bawah hukuman penangkapan.
Sementara Napoleon berusaha menyingkirkan Inggris Raya dari pasar kontinental atau Eropa, Inggris berusaha menutup Napoleon dari perdagangan maritim. Kekuatan laut Inggris Raya membuat Inggris dapat memblokade kontinental dengan sangat efektif. Napoleon di satu sisi tidak bisa membuat sistem kontinental efektif. Para pedagang Inggris selalu berhasil menyelundupkan sejumlah besar barang ke negara-negara Eropa. Beberapa komoditas yang sangat dibutuhkan Prancis seperti wool bisa masuk ke Prancis dengan lisensi khusus. Napoleon memberi angkatan bersenjata seragam dan kain Inggris, dan pasukannya berbasis dengan mengenakan sepatu buatan Inggris. Walaupun Inggris Raya sangat menderita akibat campur tangan Napoleon dalam perdagangannya, negara-negara kontinental lebih menderita karena dijauhkan dari barang-barang yang dibutuhkan. Hal ini menimbulkan kebencian besar terhadap Napoleon. Namun demikian, Napoleon bersikukuh dalam usahanya untuk meredahkan lawan satu-satunya melalui perang ekonomi. Kita sekarang akan melihat Napoleon mempertaruhkan kekaisarannya pada keberhasilan sistem kontinental. Pemberontakan negara-negara Eropa 1808 sampai 1814. Napoleon sampai sekarang memerangi para raja, bukan negara, dan ia memperoleh kemenangan secara seragam. Perubahan datang setelah perjanjian Tilsit. Perlakuan Napoleon terhadap rakyat yang ditaklukkannya membangkitkan kebencian padanya. Mereka melihat anak-anak segera ditarik dengan hukum wajib militer menuju pertempuran dan meninggal dalam angkatan bersenjata Napoleon. Mereka membayar pajak perang yang tinggi lebih dari semuanya. Mereka harus menanggung harga-harga tinggi akibat sistem kontinental. Waktunya telah tiba ketika beban-beban ini tidak tertahankan lagi. Karena itu minat utama kita adalah beberapa negara yang satu demi satu bangkit melawan penindas mereka. Prancis berperang menjadikan Napoleon. Eropa berperang untuk menggulingkannya. Kerajaan kecil Portugal memiliki hubungan dengan Inggris Raya melalui ikatan perdagangan yang erat selama lebih dari 1 abad. Ketika Portugis menolak untuk menutup pelabuhan-pelabuhan mereka bagi kapal-kapal Inggris, mereka yang diminta Napoleon, ia mengirimkan pasukan ke Portugis, menguasai Lisbon dan mengusir keluarga kerajaan ke Brazil. Napoleon kemudian menyingkirkan teman dan sekutunya Ferdinand VII dari kerajaan Spanyol dan menyerahkan kerajaan Spanyol kepada saudara Napoleon, Joseph. Tindakan ini membuat Napoleon dapat memperluas sistem kontinental di seluruh semenanjung Iberia. Apa yang diperoleh di sana lebih dari penutup kerugian di tempat lainnya. Segera setelah pemerintah Portugis dipindahkan ke Brazil menjadi terbuka bagi perdagangan Inggris, dan setelah monarki Spanyol runtuh, negara-negara koloninya memberontak dan mengakui barang-barang Inggris. Maka Napoleon secara tidak sengaja menciptakan pasar yang menguntungkan di Amerika Latin bagi rivalnya. Portugis dan Spanyol memutuskan negara para Lord Prancis, dan di berbagai tempat muncul pemberontakan. Inggris Raya memanfaatkan situasi ini dan mengirim pasukan yang dipimpin Sir Arthur Wellesley yang lebih dikenal sebagai Duke of Wellington untuk membantu para pemberontak. Orang-orang Prancis segera diusir dari Portugal dan mereka tidak bisa mempertahankan posisi mereka di Spanyol. Perang semenanjung, demikian sebutannya, berlangsung selama bertahun-tahun. Didorong oleh perlawanan Spanyol, Austria berusaha menggulingkan penindasan Napoleon. Usaha ini terbukti menjadi prematur walau Austria yang kali ini bertempur sendirian memberi Napoleon banyak kesulitan daripada ketika Austria mendapat bantuan dari sekutu-sekutunya. Prancis lagi menguasai Vienna dan menangkan pertempuran Wagram. Kekalahan ini membuat Raja Habsburg harus menyerahkan wilayahnya dan membayar ganti rugi besar. Ia juga harus menyerahkan anak perempuannya, Maria Luisa, untuk dinikahi Napoleon setelah menceraikan Josephine. Ketika Maria Luisa melahirkan seorang anak laki-laki dan menjadi pewaris tahta yang menjadi sebutan Raja Roma, tampak bagi Napoleon bahwa dinastinya ini pada akhirnya menguasai tahta Prancis. Eropa, kecuali di Spanyol dan di lautan, sekarang menikmati perdamaian selama 2 tahun. Masa damai itu berlangsung singkat karena Napoleon sedang menyiapkan pertempuran baru yang lebih mengerikan. Hingga saat itu ia telah memaksa Tsar Alexander mematuhi sistem kontinental yang sangat menekan Rusia, sebuah negara pertanian yang sangat membutuhkan barang-barang impor dari pabrik-pabrik Inggris. Tsar pada akhirnya memutuskan untuk mematahkan belenggu yang memperbarui hubungan dagang antara Rusia dan Inggris. Keputusan ini membuat Napoleon tidak mempunyai keputusan lain kecuali berperang melawan Tsar Rusia. Lebih dari 500,000 orang membentuk Grand Army dengan
Dengannya Napoleon membentuk invasi ke Rusia. Sekitar sepertiga prajurit adalah orang Prancis, sisanya adalah orang Jerman, Italia, Polandia, dan negara-negara jajahan Prancis. Seluruh Eropa Barat bersatu di bawah kepemimpinan satu orang untuk menggulingkan satu-satunya negara besar yang masih belum ditakluk di daratan Eropa. Rusia pada awalnya memberikan sedikit perlawanan dan Grand Army bisa mencapai sungai Borodino sebelum mereka berputar di Teluk. Sebuah konflik mematikan terjadi. Prancis menang dan 8 hari kemudian Napoleon memasuki Moskow. Tetapi menaklukkan Moskow tidak berarti menaklukkan Rusia. Prancis tidak berani mengikuti musuhnya lebih jauh ke wilayah pedalaman yang masih liar. Mereka juga tidak bisa bertahan selama musim dingin di Moskow dikarenakan kelangkaan makanan bagi pasukan dan kuda-kuda mereka. Petani Rusia membakar hasil panen dan pakan ternak mereka daripada menyediakan bahan pangan bagi Prancis. Terlebih lagi, kebakaran besar mungkin disulut oleh orang-orang Rusia sendiri telah menghancurkan sebagian besar Moskow saat pasukan Prancis memasuki kota tersebut. Napoleon berkeliaran selama sebulan di antara runtuhan kota Moskow dengan keyakinan bahwa Alexander mau bernegosiasi untuk perdamaian. Tapi tidak ada pesan datang dari Tsar dan akhirnya Napoleon memberi perintah untuk mundur. Rute selatan yang akan dilewati pasukan Prancis diblokade dan pasukan Prancis hanya melalui jalan semula seperti saat mereka datang, melalui wilayah yang tidak memiliki suplai makanan. Kelaparan, kedinginan, desersi, dan serangan tiada henti dari pasukan Kosek memperlemah pasukan Grand Army dan akhirnya hanya beberapa ribu prajurit bisa sampai ke Niemen dengan selamat. Grand Army mengalami kehancuran dan bubar. Bencana ini tidak paralel dalam sejarah militer, menyenangkan Rusia dengan harapan kemerdekaan. Berkat usaha Baron von Stein dan negara-negarawan lainnya, muncul Prusia baru untuk menghadapi Prancis. Perbudakan pertanian dinyatakan ilegal, semua pekerjaan dan profesi terbuka bagi bangsawan, masyarakat umum, dan petani. Sistem pendidikan besar dan menengah dibentuk dan angkatan bersenjata diorganisasi dengan landasan pelayanan militer untuk semua kelas atau golongan. Reformasi ini memberi Prusia banyak keuntungan dan membangkitkan semangat patriotisme yang menyatukan seluruh bangsa. Prusia sekarang bergabung dengan Rusia dan memulai perang kemerdekaan. Namun demikian, sumber daya Napoleon sangat besar sehingga ia dengan cepat bisa merekrut semua pasukan dan melakukan penyerangan ke Jerman. Ia memperoleh kemenangan baru, namun kemenangan itu tidak berlanjut karena kekurangan kavaleri. Austria kemudian bergabung dengan sekutunya, kalah jumlah pasukan dan akhirnya dikalahkan. Napoleon mundur ke Leipzig dan di sana dalam pertempuran 3 hari Battle of Nations, Napoleon mengalami kekalahan berdarah. Seluruh Jerman sekarang berbalik memusuhi Napoleon dan ia menarik mundur pasukannya yang tercerai-berai menyeberangi sungai Rhine. Kekuatan sekutu mau berdamai dengan Napoleon jika Napoleon menghentikan tuntutannya atas penguasaan Eropa. Mereka menawarkan wilayah-wilayah di sekitar Rhine kepada Napoleon, Alps, Pyrenees, dan Atlantik sebagai batasan-batasan di Prancis, tapi ia menolak. Batasan-batasan teritorial ini yang akan memuaskan ambisi Louis XIV di masa lalu. Kampanye militer Napoleon di bulan-bulan awal 1814 melawan 3 angkatan bersenjata yang masing-masing lebih besar daripada angkatan bersenjata Napoleon. Berlangsung seimbang, mereka menunda perang tapi tidak menghentikan usaha untuk menggulingkan Napoleon. Setelah Paris menyerah, Napoleon melakukan perlawanan sia-sia dan mendatangi undang-undang turun tahta yang menyangkal dirinya sendiri dan ahli warisnya atas tahta di Prancis dan Italia. Kejatuhan Napoleon 1814 sampai 1815. Sekutu mengancam Napoleon dengan berbagai pertimbangan. Mereka mengizinkan Napoleon mempertahankan gelar kaisar dan mengasingkan ke Pulau Elba sebagai wilayah kekuasaannya. Ia menghabiskan 10 bulan di pulau kecil ini dan memerintah dengan semua energi yang dimilikinya, sambil matanya terus mengawasi setiap peristiwa di Prancis. Tiba-tiba Eropa mendengar dengan ketakjuban bahwa Napoleon telah kembali ke Prancis, bahwa Napoleon 18 pemegang tahta Bourbon mengganti Napoleon seketika diusir. Sambutan antusias yang menyambut Kaisar Napoleon saat ia menuju ke Paris dengan hanya sedikit pengawal menunjukkan magnetisme atau daya tarik pesona Napoleon dan ketidakpopuleran Bourbons. Dalam sebuah manifesto untuk rakyat Prancis, Napoleon menyatakan bahwa ia akan meninggalkan perang dan penaklukan dan akan memerintah sebagai raja dengan konstitusi. Namun demikian, sekutu menolak menerima restorasi Napoleon yang mereka gambarkan sebagai musuh dan penghancur perdamaian dunia.
Empat kekuatan besar Inggris Raya, Austria, Prusia, dan Rusia menyatakan Napoleon sebagai penjahat dan mengerahkan pasukannya ke Prancis. Pasukan sekutu dalam dua kelompok berada di belakang sungai Sambre. Pasukan gabungan yang terdiri dari orang-orang Inggris, Belgia, Belanda, dan Jerman di bawah komando Duke of Wellington memegang posisi di Brussels dan Prusia. Sementara pasukan di bawah komando Blucher memegang posisi di timur jauh. Napoleon berharap bisa mengatasi mereka secara terpisah sebelum mereka membungkam pasukan mereka. Ia mengalahkan Blucher di Ligny, memaksa jenderal Prusia ini mundur ke utara ke Wavre. Kalahan Blucher membuat Wellington merasa perlu untuk mundur sambil membuat pertahanan defensif yang kuat di dekat Waterloo, 12 mil sebelah selatan Brussels. Di sini di hari Minggu yang panas di bulan Juni, Napoleon mengerahkan pasukan infanteri dan kavalerinya dalam serangan hebat sehingga tapi tidak berpengaruh terhadap garis pertahanan Iron Duke. Kedatangan tepat waktu pasukan Prusia dan Wavre, Napoleon mengira mereka mundur ke Namur, memaksa Prancis melakukan dua pertempuran. Situasi perang segera menjadi putus asa dan bahkan serangan terakhir Old Guard gagal. Serangan segera berubah menjadi sebuah kekalahan. Pasukan hebat Napoleon bercerai-berai menjadi gerombolan-gerombolan buronan. Kaisar Napoleon sendiri melarikan diri ke Prancis. Napoleon lagi turun tahta dan untuk menghindari orang-orang Prusia atau yang ingin meringkusnya hidup atau mati dan meminta ampun kepada pemerintah Inggris, Napoleon kemudian diasingkan di Pulau Karang Saint Helena, di mana ia meneruskan kehidupannya selama 6 tahun tanpa istri atau anak, tanpa dikelilingi oleh beberapa teman. Akrab padanya, ia mendiktekan riwayat hidupnya. Setelah kematiannya di awal usia 52, Prancis melupakan penderitaan yang disebabkan Napoleon yang hanya mengingat kejayaannya. Para penyair, pelukis, dan penyanyi menciptakan karya mereka dengan liter korporal sebagai inspirasinya. Penguasa lalim dunia muncul sebagai pewaris revolusi, seorang tentara salib untuk kebebasan, musuh bagi para tiran, dan di dalam kedok ini ia menemukan cara menenangkan hati rakyat Prancis. Setelah penurunan tahta pertama Napoleon pada 1814, sekutu yang menang mencapai kesepakatan damai dengan Prancis yang membuat negara-negara jajahan Prancis menjadi negara merdeka. Setelah penurunan tahta kedua pada 1815, kekuatan sekutu merasa perlu memaksakan syarat-syarat perdamaian yang lebih memalukan. Walau Prancis terpecah, Prancis kembali ke wilayah lamanya sebelum revolusi. Lebih lanjut, Prancis harus mengembalikan semua karya seni yang Napoleon curi dari negara-negara lain, harus membayar ganti rugi sebesar 700 juta franc, dan selama 5 tahun harus mendukung angkatan bersenjata asing di benteng-benteng utama Prancis. Namun demikian, perlu dicatat bahwa keinginan Prusia untuk menguasai provinsi-provinsi milik Prancis seperti Alsace dan Lorraine tidak dikabulkan kali ini. Liberty, Equality, Fraternity. Revolusi Prancis sangat berbeda dari gerakan-gerakan revolusi sebelumnya. Revolusi Puritan dari Glorious Revolution di Inggris dilakukan oleh orang-orang dari kelas atas dan menengah yang ingin membatasi kekuasaan kerajaan dan mewujudkan supremasi parlemen. Bahkan revolusi Amerika dibimbing oleh negara-negarawan konservatif yang mendukung para hak properti dan hak asasi manusia. Revolusi Prancis juga dimulai dengan gerakan kelas menengah tetapi segera melibatkan kelas bawah. Prinsip-prinsip mereka adalah sebuah ungkapan dalam moto yang terkenal Liberty, Equality, Fraternity, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Liberty artinya pengakuan kedaulatan rakyat. Pemerintah tidak lagi dijalankan dengan penguasaan dan hak keilahian. Namun demikian, pemerintah yang baik hati atau tercerahkan, karena itu pemerintah dijalankan menurut konstitusi yang sesuai dengan keinginan rakyat. Sejak konstitusi pertama 1791, Prancis sering mengganti bentuk pemerintahan, tetapi mereka selalu memiliki konstitusi tertulis. Kaum lesbiktis Napoleon menunjukkan bahwa Napoleon menghormati prinsip kedaulatan rakyat dan dipastikan bahwa selama ia menjadi konsul dan kaisar, ia mendapat dukungan mayoritas rakyat Prancis. Di lain pihak, ia tidak menghormati semua hak asasi manusia yang para revolusionis perjuangkan dengan antusiasme besar. Kebebasan beribadah sangat dilindungi di bawah Napoleon.
tetapi ia tidak mengizinkan kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Equality artinya penghapusan hak istimewa bagi golongan tertentu. Revolusi menjadikan semua warga negara sama di muka hukum. Revolusi membuka bagi setiap orang pekerjaan-pekerjaan seperti pegawai sipil, pegawai gereja, dan prajurit dalam angkatan bersenjata. Revolusi menghapus perbudakan pertanian dan iuran manorial atau tanah yang dikuasai bangsawan, sehingga menghancurkan sisa-sisa terakhir feodalisme. Revolusi menekan kelompok-kelompok pengusaha yang sering melakukan monopoli sehingga membebaskan industri dari kekangan abad pertengahan. Revolusi membatalkan semua pembebasan dari pajak dan menggantinya dengan sistem fiskal baru yang menarik pajak orang menurut cara mereka. Sebagian besar rakyat Prancis senang dengan pemerintahan Napoleon karena ia mempertahankan dan perluas pencapaian-pencapaian revolusi. Fraternity artinya kesadaran persaudaraan baru. Para revolusionis ingin menjadikan Prancis tempat yang lebih baik bagi setiap orang. Perasaan persaudaraan ini menginspirasi semua golongan masyarakat. Persaudaraan ini membangkitkan sentimen patriotik dan nasional yang membuat Prancis mampu menghadapi Eropa dalam perang sendirian. Prinsip-prinsip yang terbentuk dari 1789 ini tidak terbatas di Prancis. Para prajurit revolusioner dan Napoleonik menyebarkan prinsip-prinsip ini dari satu negara ke negara lainnya sehingga mereka bisa menggulingkan rezim lama. Dampak revolusi tidak terasa begitu dalam di Netherlands, Jerman bagian barat, dan wilayah utara Italia, negara-negara di mana masa rakyat memiliki keluhan dan aspirasi seperti masa rakyat di Prancis. Selama abad ke-19, semangat revolusioner meresap di negara-negara Eropa lainnya. Akibatnya, di banyak negara muncul tuntutan penghapusan hak-hak istimewa atas kekayaan, kelahiran, dan posisi sosial. Ini semua hasil kerja Prancis sebagai pembebas.